perhelatan ini juga akan dijadikan alat panggung buat mereka gitu. Eh, Paling gampang nanti penutupan lah kita lihat. Itu kan Hmm. akan hadir semua. Nah, pertanyaan yang saya ingin coba ajukan terkait dengan yang sudah disampaikan tadi, ini menarik ketika kita melihat bahwa eh, bagaimana usia apa Piala Dunia usia di bawah 17 ini akan coba dimanfaatkan juga oleh pihak-pihak tertentu terkait waktu yang juga bersamaan dengan masa kampanye kita Pilpres 2024. Eh, ini saya tertarik ketika kita melihat bahwa peta politik kita memang lebih banyak yang artifisial, yang seperti ya cara-cara buatan yang banyak digembar-gemborkan oleh banyak paslon yang ada. Kita juga mendengar informasi di media, Bang Haris tadi atau kemarin saya membaca tentang apa ya, jangan pilih yang joget-joget katanya. Nah, eh, bagaimana bisa menjaga agar konteks Piala Dunia ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, oleh paslon-paslon yang ada, atau ini memang sudah pasti akan dimanfaatkan, Bang? Iya, maksudnya jangan sampai acara sepak bola ini dipakai untuk joget-joget gitu ya. Bisa, bisa. Enggak, pernyataan saya kemarin itu jangan cuma lihat joget-jogetnya Hmm. gitu. Jadi harus dilihat isi kepalanya, otot tangan dan keringatnya udah ngapain aja gitu. Jadi salah kalau kita milih pemimpin itu cuman karena dia joget-joget. Nah, yang saya mau bilang begini, kalau terkait dengan pertanyaan Bung Saiful barusan, eh ya perhelatan ini nanti akan jadi satu eh, daftar bukti untuk dikampanyekan eh, oleh Jokowi dan fans klubnya gitu dan para supporternya, termasuk juga untuk salah satu kandidat gitu yang didukung oleh Jokowi. Dia akan ada di situ di antara berbagai yang lain lah. Nah, misalnya membangun pabrik pupuk di Papua, apa, beli apa, bikin apa, bangun apa, peresmian apa, nanti akan ada di sana itu. Apa itu pertandingan Piala Dunia U17 itu akan jadi daftar kesuksesan ceritanya begitu. Yang kedua, perhelatan ini juga akan dijadikan alat panggung buat mereka gitu. Eh, Paling gampang nanti penutupan lah kita lihat. Itu kan Hmm. akan hadir semua. Nah, eh, yang ketiga ini juga menjadi alat konsolidasi. Eh, Ya kita tahu ketua PSSI-nya itu Erick Thohir gitu kan. Ya. Erick Thohir ada di kubu yang mana gitu. Nah, itu eh, saya percaya dan saya tahu betul bahwa lewat kegiatan perhelatan Piala Dunia U17 ini itu akan jadi tempat kumpul konsolidasi atau bahkan mobilisasi dengan jasa-jasanya si Erick Thohir yang artinya kalau bahasa bahasa kodenya tuh kita bilang ya lu ngerti lah gitu kan kalau udah gua konsolidasiin, udah gua mobilisasi kemana arah kita kira-kira begitu. Nah, terkait dengan poin tiga ini juga menunjukkan bahwa ini adalah bukti bahwa ke depan kalau kalian masih bersama kami gitu kira kita bisa bikin yang lucu-lucu lain lagi terkait dengan sepak bola. Nah, jadi sepak bola ini kalau saya sih dulu ketika Erick Thohir terpilih jadi ketua PSSI, saya bilang secara simbolik ini ada partai baru yang tidak terdaftar di KPU namanya Partai Sepak Bola. Gitu. Meskipun meskipun apa namanya dugaan saya ini mungkin akan dibantah gitu ya secara formal indikatornya tidak terpenuhi gitu dan pasti insan supporter sepak bola juga
tidak mau kena stigma itu. Tetapi proses politik itu kan tidak diundang salaman lalu mengafirmasi setuju bahwa kita dukung A dan atau dukung B gitu. Apalagi waktu itu Erick Thohir kan lagi running menuju cawapres ya, yang meskipun akhirnya kalah karena Erick Thohir nggak masuk di dalam daftar kartu keluarga gitu. Nah, jadi menurut saya eh, apa namanya tetap berguna meskipun Erick Thohir nggak jadi cawapres, tapi Erick Thohir punya kendaraan-kendaraan yang tetap memelihara bargaining dia pada kubu Jokowi dan Prabowo serta Gibran gitu. Hmm. Nah, itulah makna U17 untuk eh, political power apa yang eksis hari ini gitu. Sebagai perbandingan misalnya kalau ngomongin sepak bola, Ganjar udah pasti di blacklist lah gitu kan kira-kira gara-gara nolak Israel. Eh, Meskipun itu pro kontra tapi itu dianggap apa namanya menghalangi kalau bahasanya Bung Toel tadi proses development sepak bola di Indonesia. Yang kalau Anies udah dibikin delusi lah ya. Dan dia cuma kontribusinya paling kan untuk JIS aja sebagai pembanding pernyataan dari pemerintah gitu. Tapi tidak dikasih ruang. Hmm. Bahkan ngumpul-ngumpul pihak Anies saja di stadion sepak bola nggak pernah saya lihat. Ngumpulnya di jalanan terus gitu. Itu artinya memang simbol-simbol itu sudah dijauhkan dari Anies. Jadi memang sepak bola ini saya pikir memang jadi semacam warna atau mainannya pihak Prabowo Gibran. Hmm. Mantan ketua PSSI siapa nih Iwan Bule juga ada di kubunya siapa nih Prabowo kan bahkan Gibran. melekat menjadi bagian dari salah satu pimpinan di Partai Gerindra. Kontan lagi langsung setelah selesai dari PSSI langsung gabung ke sana. Jadi eh, pengetahuan ya saya nggak bilang pengetahuan yang baik tapi juga pengetahuan-pengetahuan yang eh, atau saksi-saksi dari praktek sepak bola yang buruk selama ini tapi juga memberikan kenikmatan dan pendapatan itu ada di kubu nomor dua lah kira-kira gitu. Ya. Nah jadi eh, kalau apa namanya nomor satu sama nomor tiga kayaknya masih punya banyak PR untuk menjadikan sepak bola sebagai apa namanya warna menuju Februari 2024. Hmm. Kira-kira begitu. Bang Azhar, kalau sebagai perbandingan kita mendengar kemarin kalau tidak salah di Kota Makassar, Ya. Paslon nomor satu Pak Anies Baswedan menjanjikan akan membuatkan Makassar International Stadium kalau nggak salah itu beserta maketnya sudah disiapkan dengan bertahap. Ah, Iya, iya. sebagai perbandingan bagaimana kira-kira Bang? Mato Angin International Stadium, sorry. Oh ya, Iya. terima kasih koreksinya. Itu Ya, kira-kira bagaimana perbandingannya Bang? Nanti barangkali bisa disambung lagi. Bung Toel. Kalau dari sisi, kalau saya melihatnya sih, kemarin saya dengar bagus aja sih idenya, tapi kan masih ide. Hmm. Sementara yang nomor dua ini ada Erick Thohir yang sudah apa namanya ada di atas panggung. Meskipun kalau JIS-nya sendiri itu ada kontribusinya Anies gitu ya. Tapi Erick Thohir ini kan udah jadi ketua PSSI, udah running lebih jauh, nggak cuma stadion menurut saya. Ya. Seperti itu. Sebagai ide bagus dan memang harus dikontestasi seperti itu. Eh, Apa namanya seperti yang Anies lakukan itu menawarkan gagasan tersebut. Dan dia bisa masuk dengan cara saya punya pengalaman bangun JIS Stadion Bertaraf Internasional yang selesai dalam kurun waktu berapa lama dengan kondisi seperti apa. Jadi ya oke aja sih kalau saya sih sebenarnya itu masih dalam kontestasi janji gitu ya. Tapi dalam soal pasukan, Erick Thohir yang ada di kubu nomor dua sudah di sana, udah punya apa namanya jejaring gitu ya lewat organisasi PSSI itu. Nah, eh, dan itu kelemahan dari penantang kan yang nggak pernah bisa ada di sana. Kan kita juga ingat ya semua yang di zaman Jokowi ini yang
tidak tunduk pada appetite-nya rezim Jokowi ya pasti nggak bakal bisa bertahan. Susah sekali. Apalagi di level nasional. Jadi otomatis PSSI gampang diduga pasti dipegang oleh orang yang sekubu dengan dengan Jokowi. Kalau Ganjar menurut saya ya pasti dia belum berani lah ngomong bicara soal sepak bola. Pasti kalau bicara sepak bola narasi dan auranya pasti arahnya soal sentimen bagaimana dia setuju untuk tidak mengundang, tidak membolehkan Israel. Dia harus dia terus di sana. Jadi ya kalau saran saya kalau saya dipanggil jadi konsultan politiknya Ganjar saya mau bilang ya jangan main sepak bola lah, main olahraga yang lain aja lah. Pingpong atau badminton boleh lah kira-kira begitu. Itu Siap, sih mungkin. siap Bang Ajar. Mudah-mudahan didengar oleh tim suksesnya Pak Ganjar.